Dari Gereja Sangga Kala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 29 Juli 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Masih tetap semangat untuk beraktivitas dan saya harapkan sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda. Di sela-sela kesibukan pagi hari ini, saya mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Suyatno Tanijan dari Dipo Professional Forum. Ini satu wadah di GKI Dipo untuk para profesional. Selamat pagi Pak Yatno. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan. Apa kabar Pak? Baik, Puji Tuhan. Itu yang kita harapkan ya, semua sehat. Semua sehat. Puji Tuhan. Tambah bersih Pak. Masa 3 bulan nggak nemu karena diukup terus di rumah. Terus di rumah. Makanya tambah putih. Oh iya ya, syukur deh tambah ganteng berarti. Gitu, ya. Loh dari dulu ganteng loh Mbak, gak cantik ya. Ini kan tambah berarti. Gak cantik berarti. Ya. Gimana kerjaan Mbak? Baik kerjaan baik dan saudara kerjaan yang baru lagi. Puji Tuhan. Beliau ini memang spesialisasinya membantu di pekerjaan di perusahaan sebagai seorang profesional. Iya. Di bidang manajemen Pak ya. Dengan manajemen khususnya manajemen pemasaran dan manajemen secara umum SDM. Oke. Memang nggak tahu Tuhan tempatkan di situ. Beliau pernah mencoba untuk berbisnis sendiri dan tidak berhasil. Dan gagal. Padahal beliau sering memberikan training tentang manajemen, tentang ini ya. Tapi ternyata memang Tuhan tempatkan Bapak sebagai seorang profesional gitu Pak ya. Iya. Banyak hal yang bisa dianalisa ya kegagalannya itu. Iya. Bisa dianalisa Pak. Bisa dianalisis. Oke, Pak, gimana masa pandemi ini ngaruh gak sih sama pekerjaan-pekerjaan yang Bapak geluti selama ini? Oh iya, sangat pengaruh. Tentu banyak perusahaan yang menengah ke bawah itu berdampak sangat. Dalam sekian bulan mereka terganggu sekali. Kita tahu semua lah, apalagi industri-industri yang menyangkut bersentuhan dengan pariwisata kayak kuliner, hotel dan segala macam itu pasti hampir sayang. Manufacturing juga tidak sedikit yang mesti berhenti karena khususnya menengah ke bawah yang tidak kuat keuangannya untuk menopang keberhentian bisnis dalam sekian bulan hampir setengah tahun, tentu mereka akan berhenti. Maka sekarang tercatat sudah hampir 7 juta orang di PHK karena dampak pandemi ini. Tapi bagi perusahaan yang kuat memang mereka bisa sangat bisa survive dan meskipun turun hingga 30-40% bahkan ada yang 50% khususnya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang memang bukan secondary need gitu, bukan second need, kebutuhan kedua itu masih survive, masih sangat bisa. Tapi kebutuhan kedua kayak yang lain-lain yang harus orang bisa memilih, manufaktur itu kan termasuk secondary ya. Lihat produknya, kalau itu masih mungkin nggak dibutuhkan produknya, orang memilih akhirnya karena keterbatasan dana akhirnya berhenti. Ya memang banyak dampaknya ini. Ya. Dan semua mengalami itu. Semua mengalami. Kalau hari ini masih punya pekerjaan yang dikerjakan harus bersyukur. Bersyukurlah gitu. Masih bisa makan bersyukur, masih sehat bersyukur. Orang Jawa optimis. Iya. Ya tapi benar itu. Masih bisa dapat kerjaan, badan sehat itu. Mari kita bersyukur bersama-sama sambil mendoakan yang berdampak untuk segera bisa mendapatkan apa yang hilang supaya hidupnya kembali. Betul. Dan memang mungkin ini setiap hari selalu kita dengung-dengungkan bahwa jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena memang tidak perlu Pak ya, tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Ya, kita ini kan selalu mendengar narasi-narasi yang saya sebetulnya itu risih juga. Dia mengatakan nggak usah takut berlebihan. Terus yang kedua, jangan meremehkan. Dua hal itu harus balance ya. Iya, atau kalau perlu juga bisa diucapkan. Pada dasarnya kalau kita melihat protokoler di banyak kegiatan, apalagi kegiatan peribadahan itu kan sangat ketat. Itu refleksi dari ketakutan kok gitu. Tapi sebaliknya itu juga refleksi daripada kita nggak meremehkan gitu. Makanya biasa. Bukan berarti nggak takut, bukan berarti juga meremehkan. Tetap jaga, tetapi jangan didasari oleh rasa takut. Menjadi paranoid dan menjadi stres. Itu dia. Setuju. Jadi tetap
lakukan aktivitas kita, lakukan protokol juga yang dengan dianjurkan. Betul. Ya. Kami juga di sini physical distancing. Nggak ada orang juga kok Pak ya? Nggak ada, berdua ini. Berdua aja. Dan kasih Tuhan pagi hari ini Pak Yatno akan mengajak kita belajar bersama-sama. Kalau Pak Yatno bincang pagi itu beliau lebih banyak ke praktikal ya. Praktis. Karena ya. beliau adalah praktis di bidang ini manajemen ya. Manajemen pemasaran dan Baik. SDM. Perubahan dari seorang praktisi manajemen, bagaimana? Kenapa tertarik dengan kata perubahan, Pak? Ya, sekarang ini kan ternyata hidup setelah 6 bulan terakhir kan betul-betul berubah gitu ya. Akhirnya perubahan itu yang sudah kita dengung-dengung sangat lama itu akhirnya menjadi perbincangan ulang lagi begitu. Hanya orang nggak menyadari dan itu seolah-olah tidak bisa diterima karena kejadian menyeluruh dan kejadian yang memang tidak bisa dihindari kayak force major begitu. Padahal perubahan semacam ini itu kan hanya satu bagian bahwa memang dunia ini berubah, semua berubah. Cuman perubahan sekarang ini luar biasa begitu. Nah, saya tertarik dengan perubahan ini karena hanya pada skop mikro dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari menjelaskan itu bahwa ada perubahan yang mendadak yang ternyata saya ibaratkan menginjam istilahnya buku Home of Magis itu cheese-nya itu tiba-tiba diambil orang begitu dan dia kelabakan gitu. Nah, itu membuat perubahan itu penting gitu. Iya, iya. Sesuatu yang tidak pernah berubah di dunia ini ya perubahan itu sendiri. Iya, itu diucapkan oleh filsuf Yunani 500 tahun sebelum Yesus lahir gitu. Ya, sebelum Yesus lahir itu yang ucapkan itu ya Herakleitos itu dia hidup pada tahun 500 sebelum Masehi. Bayangkan 500 tahun sebelum Yesus hadir, dia itu sudah mengucapkan itu yang masih kita pakai sampai sekarang gitu. Jadi kalau Anda nggak suka dengan perubahan ya tergilas gitu ya. Oh, tergilas. Pasti terjadi kok perubahan musnah. itu. Nanti kalau nggak lihat perubahan itu musnah gitu. Ya. Pak, kalau dengar kata perubahan, mungkin kalau perubahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, orang suka, Pak. Tapi kalau sebaliknya, perubahan yang membuat kita banyak kehilangan, kita rugi, kita apapun lah ya di dunia ini, kalau kita menjadi lebih susah, itu orang nggak suka, Pak. Ya itulah manusia gitu. Maka itu nanti saya mau ngajak gitu. Memang itu manusia, justru itu kita nanti belajar dari seorang kurcaci gitu, manusia yang cilik gitu. Dalam cerita dongeng apa itu Putri Salju itu kecil yang kayak tikus gitu, malah dia dibandingkan dengan tikus. Dalam buku saya akan ngajak Home of Magis, cerita belajar dari yang namanya Hem, bagaimana dia tuh menolak memang karena tempatnya dia bersarang, tempatnya dia makan banyak makanan harus cabut dan dia tidak tahu gitu, maka dia dengan sedihnya menolak soal itu gitu lah. Benar, memang orang itu awalnya akan sulit, apalagi kalau perubahan itu tidak mengenakan gitu. Maka kita akan mencoba hari ini mengupas itu bahwa bagaimana bisa orang menerima. Lah, ada cerita yang lain memang di dalam cerita kita nanti. Pagi ini kita dengar cerita dulu ya. Iya. Oke, Pak. Saya mau dengar ceritanya ini. Nanti ceritanya akan bersambung ini. Oh, bersambung ya. Bersambung dalam enggak hari ini aja gitu. Artinya memang ada orang-orang atau orang-orang yang memang sudah selalu mempersiapkan diri pada perubahan. Maka pada saat perubahan terjadi, dia itu tidak merasa bahwa ladangnya hilang atau sumber penghasilannya hilang atau kenikmatnya hilang atau ini hilang, karena dia sudah mencium, melihat gelagat, maka perubahan terjadi, dia enjoy aja gitu. Tapi orang yang nggak peka dengan perubahan, tidak mempersiapkan diri, ya kaget-kaget. Seneng kalau happy, stres, seneng kalau happy, tapi kalau dipindahkan tempat atau yang tidak kehilangan mata pencarian misalnya, kehilangan kesehatan. Iya, itu stresnya minta ampun. Jangankan yang gitu, yang dipindahkan bagian kerja aja sutris sudah guys. Kayak begitu. Oke. Nah, kekasih Tuhan, saya tadi sempat disinggung oleh Pak Yatno tentang kisah dongeng ya.
tentang kurcaci, Pak ya? Ya, dan tikus itu. Kurcaci dan tikus itu ceritanya gimana, Pak? Ya, saya ceritakan sekarang ya. Singkat aja. Kita dengar cerita nih. Jadi kita hari ini kekasih Tuhan mencoba belajar dari tokoh yang bernama Hem, yang dalam bukunya Spencer Johnson, buku sangat terkenal, mungkin kekasih Tuhan juga sudah banyak yang membaca karena buku ini sangat populer, sudah 30 juta eksemplar di dunia. Judulnya Who Moved My Cheese, itu bicara soal perubahan. Buku ini saya juga sejak bekerja di beberapa perusahaan sejak tahun 2000 selalu saya beli, saya borong banyak, saya bagikan pada setiap orang di level manajerial gitu, dan kita bagian gratis untuk baca. Bukunya dibaca sejam habis karena tulisannya gede-gede gitu, enak. Bukunya cepet habis ya. Bukunya nggak tebel, cuma 80 halaman, gede-gede. Mungkin poinnya mungkin 16. Jadi saya saranin, bukan promosi tapi itu memang buku baik, bisa dibeli gitu. Di situ ada 4 tokoh, dua tikus yang namanya Sniff dan Scurry gitu. Sniff itu dikarakterkan sebagai si endus, suka ngendus-ngendus gitu, bau-bau. Scurry itu si lacak, dia yang suka melacak gitu. Terus ada 2 tokoh lagi kurcaci, namanya Hem, si kaku, dan si Hao, si aman. Ya, saya meralat, kita belajar di si Hao, bukan si Hem, si Hao-nya gitu. Lah, dalam 4 ini mereka 4 makhluk kecil, 2 tikus, 2 kurcaci ini selalu masuk dalam suatu labirin. Dan labirin itu adalah, labirin ini sebetulnya gambaran dari kehidupan kita di kantor atau di dunia kehidupan kita pokoknya lah gitu ya. Dan dia selalu mencari makanan di sana. Dan makanan itu disebutkan sebagai cheese atau keju lah ya. Cheese itu gambaran dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan, karier kita, atau kekayaan, atau apapun yang mau kita tuju, itu sebagai gambarannya aja. Diibaratkan keju ini sebagai apa yang mau kita raih. Nah, satu saat ternyata mereka berempat itu selalu berlari-lari masuk ke dalam labirin, langsung makan keju itu berempat. Bahagia, mereka bahagia, senang gitu. Mereka bersenda gurau, bersahabat begitu. Lah, singkat kata satu hari tahu-tahu nggak ada itu namanya keju, atau cheese-nya hilang gitu. Mereka bingung. Loh, kok bisa bingung? Kok bisa ini? Karena cheese-nya nggak ada. Mereka merasa, lah kita ini manusia merasa kenikmatan yang ya kita nikmati itu atau diambil orang gitu. Kebahagiaan kita diambil, pekerjaan kita diambil orang. Lah akhirnya mereka harus berubah. Tapi 2 tikus itu dia tidak terlalu bingung. Kenapa? Karena tikus ini, si Sniff dan Scurry ini, ternyata setelah tiap kali mereka datang ke mana itu ke kejunya, mereka tuh selalu mengendus-endus, melihat, masuk ke labirin-labirin yang lain dan menandai dia, sehingga pada saat itu keju itu hilang, dia cepat mencari tempat mendapatkan keju yang lain gitu. Nah, sebaliknya dengan kurcaci yang digambarkan seperti manusia, karena kurcaci ini punya akal dan dia punya emosi ya kayak manusia. Nah, sehingga kalau merasa kayak manusia ini dia lebih pintar tentu dari tikus gitu. Nah, karena egonya begitu, maka si Hem dan Hao ini ya tenger-tenger aja dia di tempat keju yang dinamai di buku ini sebagai area C gitu. Area namanya area C, disebut aja C begitu. Tenger-tenger, nggak mungkin keju ini yang siapa yang ngambil, dia marah. Apa bahasa Indonesia tenger-tenger itu? Tenger-tenger. Apa itu tenger-tenger? Iya, tenger-tenger. Termenung gitu ya. Iya, termenung dan menyesali atau memikirkan nasib atau apa begitu ya. Dan mereka mengeluh terus dan bertanya, dan mereka hanya membenci atau berteriak-teriak, siapa, mereka marah, kok bisa diambil, siapa yang ngambil, siapa yang memindahkan begitu ya. Ini bukankah gambaran kita juga pada saat pada perubahan atas kita ini bingung gitu. Ada orang yang ya sudah, tapi seperti kita, seperti Hem dan Hao ini, mereka bingung. Akhirnya mereka bertengkar, emosional, sering bertengkar, saling menyalahkan biasanya ya. Lah si Hao ini tapi akhirnya suatu saat sadar dia tanya, "Loh, tikus si Sniff sama Scurry itu kemana kok nggak ada? Bukankah mereka tikus, nggak lebih pintar daripada kita gitu?" Terus si Hao memikir, si Hao-nya ini mungkin ya dia menemukan keju baru, maka dia ngajak si Hem. Ayo Hem, kita cari keju yang bertempat lain. Kita masuk ke labirin lagi, kita keluar, kita
ring labirin kita cari. Lah si Hamnya nggak mau, nggak bisa, saya nunggu di sini, mungkin cheese-nya akan datang lagi begitu. Lah si Ho dengan pemikirannya banyak, dia mikir takut juga, ditakut-takut oleh si Ham, kamu di luar akan mati, akan gini gitu takut, dan dia mundur lagi. Akhirnya bersama-sama si Ham kembali ke nongkrong di ruang C sambil nunggu cheese itu akan dikasih lagi atau stick itu datang lagi. Nah, dalam perjalanannya si Ho ini sadar sepenuhnya bahwa nggak bisa kayak begini nih. Akhirnya si Ho ini keluar dari ruang CC dan dia mulai keluar meskipun harus dimarah-marahi oleh si Ham, sahabatnya sesama kurcaci, tapi dia tetap keluar. Dan singkat kata tentu saja dia nabrak sana karena itu labirin kekasih Tuhan sama dengan tikus yang tadi juga nabrak akhirnya menemukan nabrak akhirnya nemu dia cheese itu. Nah sebenarnya dia menemu rempah-rempah cilik-cilik tapi nggak cukup buat dia makan, menemukan cheese itu di mana ternyata si Sniff dan Scurry itu juga tengah makan keju yang banyak itu. Disebutkan di buku ini sebagai cheese baru yang berlimpah di sana, yang Scurry dan Sniff ini ternyata sudah nongkrong di sana menikmati ini sehingga sampai perutnya digambarkan cemblung karena sejahtera. Lah si Ho ini kan menemukan itu. Lah dia ingat pada temannya si Ham. Maka dia bawalah sedikit cheese itu kepada si Ham. Ditawari, Ham, ayo ikut, di sana banyak cheese. Lah si Ham ini yang disebut sebagai si kaku, gambaran orang-orang kita juga banyak. Enggak, saya tetap di sini di ruang C. Gitu, saya tetap di sini. Saya percaya nanti cheese itu akan datang dengan sendirinya gitu. Lah oke, akhirnya berkelahi lagi si Ho akhirnya meninggalkan kembali ya sudah kalau tidak mau. Tapi dia sempat menulis banyak pesan di dinding labirin. Harapannya adalah si Ham ini suatu saat sadar keluar dari ruang C dan dia menemukan tulisan-tulisan di dinding itu untuk mengikuti dan menemukan cheese yang disebut di ruang N yang ditempati oleh si Sniff dan Scurry, si tikus itu dan si Ho. Lah harapannya si Ham pada saat dia sadar keluar menonton itu. Nah ternyata sampai lama dan tidak ada berita dari si Ham, tidak pernah keluar lagi. Nah singkat kata itu ceritanya gitu, cerita gampangnya. Cerita gampangnya itu. Si tikus sama si kurcaci itu kan menggambarkan kita manusia. Ada orang-orang kayak si Ho yang memang awalnya nggak mau menerima perubahan, nggak mau ini salah, perusahaan ini salah, kantor ini salah, atau gereja ini salah, rumah ini salah, rumah keluargaku salah. Iya gitu. salah kabeh begitu. Nah tapi akhirnya dia sadar, makanya kita belajar dari si Ho dan dalam perjalanan kita sadar bahwa enggak, ini perubahan harus terima, dan dia mulai mencari cheese baru gitu, atau mencari tempat yang artinya menerima keberadaan dan kesejahteraan atau kenikmatan itu bisa di luar itu. Tapi ada yang kayak si Ham toh, yang kaku, mati-matian, nggak mau, pokoknya aku ini ya iya, ini. Iya, pokoknya ini dipindah tempat kerja nggak mau. Memang nggak mudah tapi begitu. Ya, kekasih Tuhan, saya tidak tahu Anda ini termasuk si tikus atau si kurcaci dalam cerita yang diceritakan oleh Pak Yatno tadi. Dan kita akan belajar bicara tentang perubahan, bagaimana kita menyikapi perubahan dalam kehidupan kita sehingga kita ini tidak jadi pribadi yang kaku. Kaku tuh kalau dipaksa bisa patah, Pak. Oh ya, getas. Getas. Orang Surabaya bilang getas ya. Bukan kue loh, itu mudah patah maksudnya. Oke, kita akan belajar tentang perubahan ini, bagaimana menyikapinya supaya kita ini tidak menjadi pribadi yang patah karena ada perubahan yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.